Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Nadira, NIM 2010301034, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Fisioterapi, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu impuls atau rangsangan. Fungsi sistem saraf yang pertama membantu respon seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternalnya. Sistem saraf dan endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol keseluruhan tubuh. Ada 3 fungsi utama sistem saraf. Yang pertama, mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal atau sensing. Yang kedua, ada memproses informasi dan membuat keputusan tindakan interpreting. Yang ketiga, mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut atau acting. Struktur dari sistem saraf. Yang pertama, saraf terbentuk dari beberapa neuron dan sel saraf. Neuron tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Beberapa saraf bisa dilihat dengan mudah. Sistem saraf terbagi menjadi CNS atau SSP dan PNS atau SST. Central Nervous System atau CNS atau sistem saraf pusat SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau chorda spinalis. Peripheral Nervous System atau PNS, sistem saraf tepi atau SST, terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan chorda spinalis ke jaringan tubuh. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu ada sistem saraf aferen atau sistem yang membawa SSP, berfungsi untuk merasakan sensing seperti melihat, membau, merasakan sakit, meraba sesuatu, kemudian sinyal-sinyal atau informasi tersebut dikirim ke sistem saraf pusat melalui neuron sensori, dikirimkan melalui medula spinalis menuju ke otak dan akan diproses diintegrasi di otak. Sistem saraf eferen, sistem saraf yang membawa informasi menuju sistem saraf pusat. Pada sistem saraf eferen bisa terjadi secara voluntari atau sadar, involuntari atau tidak sadar. Sistem saraf eferen dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf eferen dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik mengontrol gerakan sadar, membawa sinyal SSP menuju sel target di otak rangka secara voluntari. Gerakan involuntar berupa respon sederhana atau gerakan refleks, fungsinya untuk pergerakan. Sistem saraf otonom mengontrol gerakan tak sadar, mengontrol kontraksi otonomis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari atau involuntar. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatis adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang, berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh seperti mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem saraf simpatis diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Saraf parasimpatis merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum tulang lanjutan atau medula oblongata dan dari sakrum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion, berfungsi untuk memperlambat kerja organ tubuh. Klasifikasi sistem saraf tepi berdasarkan tempat keluar dibagi menjadi 2, yaitu saraf kranial adalah sistem saraf tepi yang berada di sekitar otak. Saraf kranial dominan bekerja di area wajah atau kepala, tetapi ada beberapa yang bekerjanya sampai ke bagian bawah tubuh, misal ke bagian pencernaan. Saraf kranial terdiri dari 3 pasang sensorik, 5 pasang motorik, dan 4 pasang campuran. Yang kedua, saraf spinal adalah sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang merupakan bagian SSP di tubuh manusia, berfungsi untuk mempersarafi otot leher dan bahu, kulit kepala, dada, dinding abdomen atau perut, paha, genitalia luar, panggul, bokong, dan kaki. Saraf spinal ada 30 pasang, yaitu kranial 8 pasang, torakal 12 pasang, lumbar 5 pasang, sakral 5 pasang, dan koksik 1 pasang.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.